Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di tutorial Android Studio 2023. Masih bersama saya Meni, dan di video sebelumnya kita sudah belajar tentang studi kasus pemrograman kalkulator ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah menontonnya. Kalaupun belum, silahkan ditonton videonya dan juga video-video sebelumnya. Siapa tahu teman-teman perlu gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas materi lanjut, yaitu tentang activity dan intent. Kedua komponen ini atau widget ini sangatlah berpengaruh pada perkembangan pada implementasi program Android. Artinya sering digunakan, kira-kira begitu. Nah, apa itu activity dan intent, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Mari kita langsung ke slide pertama. Tentu kita sebelum mengcoding activity dan intent harus paham dulu ya, apa itu activity, apa itu intent. Kalau enggak nanti ya kita bingung, tahu ngoding aja tapi nggak tahu gunanya. Nah, untuk apa kira-kira gitu. Oke. Activity itu kalau teman-teman terjemahkan ke bahasa Indonesia, maknanya adalah aktivitas gitu ya. Nah, kalau di ini ya, kalau istilah activity ini mirip sebagai web page di pemrograman web atau web page atau halaman web. Nah, kira-kira gitu. Jadi activity sama dengan web page. Atau bisa juga kita samakan fungsinya dengan JFrame form untuk pemrograman desktop menggunakan Java Swing. Artinya apa? Ketiga elemen atau komponen ini, yaitu activity, web page, dan JFrame form, itu sama-sama memiliki tujuan atau fungsi yang mana ketiganya mirip. Kalau web page itu kan berguna untuk menampilkan segala sesuatu ya di dalam sebuah web. Kalau JFrame form ini berguna untuk menampilkan elemen-elemen UI pada pemrograman desktop, misalnya button, textbox dan sebagainya. Sama di web page juga gitu. Ada image, ada apapun nanti di sana, ada tabel dan sebagainya. Nah, activity juga sama. Jadi activity, web page, dan JFrame form adalah komponen di dalam pemrogramannya masing-masing ya, di dalam platform pemrogramannya masing-masing. Kalau activity itu platform Android, yang mana fungsinya adalah untuk menampilkan widget-widget yang bisa dilihat maupun tidak oleh pengguna. Nah, jadi itu makna activity. Activity adalah, saya ulangi, komponen atau bisa disebut juga sebagai widget yang fungsinya untuk meletakkan semua widget-widget dari Android. Widget misalnya button ditaruhnya kan di activity ya kan. Nah, teman-teman di awal pemrograman atau tutorial ini pun sudah menggunakan activity sebenarnya. Cuma di video ini kita mendalami lebih lanjut, kira-kira gitu. Jadi selain button ada edit text, ada text view, ada macam-macam lagi. Itu kan ditaruhnya di activity. Nah, itu maksudnya. Activity itu wadah untuk menaruh semua widget-widget yang ada pada Android. Oke. Tadi secara bahasa activity itu bermakna aktivitas atau kegiatan. Nah, kenapa komponen yang berguna untuk menampilkan widget di Android itu disebut sebagai activity? Kenapa nggak disebut sebagai web page aja kalau menggunakan istilah ini ya, pemrograman web? Atau kenapa nggak disebut sebagai form aja supaya mirip dengan pemrograman desktop Java? Nah, itu alasannya adalah karena kan kita di Android ya, misalnya teman-teman punya smartphone atau tablet. Biasanya kita itu di smartphone atau tablet itu kan browsing ya, browsing itu kan ada mendrag, drag, kemudian klik, geser-geser, double klik, zoom dan sebagainya. Itu kan sebenarnya aktivitas ya kan, aktivitas yang kita lakukan di atas sebuah tampilan aplikasi. Benar ya? Buka aja teman-teman misalnya aplikasi shopping, online shop. Biasanya kan kita mencari barang tuh kan di drag, di scroll ke bawah, diklik barang yang kira-kira menarik, kemudian digeser-geser untuk melihat item-item yang lain. Nah, itu adalah activity ya kan, aktivitas menggeser jari, mengklik, scroll dan sebagainya. Makanya di Android komponen untuk menampilkan widget itu disebut sebagai activity karena memang secara realitanya kita melakukan aktivitas di komponen tersebut. Oke,
Semoga penjelasannya bisa cukup dipahami ya. Baik, ini tadi secara makna ya. Secara makna berarti komponen user interface, komponen antarmuka yang memuat widget-widget sudah dijelaskan. Kemudian biasanya tuh aplikasi itu, aplikasi yang kompleks terutama, dia tidak menggunakan hanya satu widget, melainkan ada banyak ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada banyak sekali widget yang digunakan. Nah, makanya di sini penting bagi kita pemrogram pemula di Android untuk belajar widget. Siapa tahu suatu saat kita diberi project ya kan, untuk membuat aplikasi yang cukup kompleks di mana membutuhkan widget-widget yang banyak. Nah, di sini kita belajarnya. Oke. Oke, itu tadi activity. Sekarang intent. Intent itu kalau ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia maknanya adalah maksud, tujuan atau motivasi lah ibaratnya. Tapi kalau di dalam pemrograman Android, intent itu adalah widget. Dia wujudnya tak terlihat teman-teman. Tapi fungsinya yang penting ya. Fungsinya yaitu untuk berpindah dari satu activity ke activity lain. Ini mirip seperti link ya, link pada website. Benar kan teman-teman pasti pernah membuka website. Ya iyalah kan teman-teman buka ini kan, melihat tutorial ini di YouTube. Pasti membuka video ini kan menggunakan link-link yang sudah ada, link atau tautan website yang tersedia. Nah, jadi fungsi intent itu adalah, kan tadi kita membuat lebih dari satu activity kan. Nah, kalau kita nggak pakai intent, nggak bisa kita berpindah dari satu activity ke activity lain. Sama halnya kayak web. Misalnya kita membuat 2 halaman web, gimana caranya kita bernavigasi dari satu halaman ke halaman lain kalau nggak ada link? Nah, kira-kira gitu. Ya teman-teman. Jadi itu fungsi atau kegunaan dari intent, yaitu untuk berpindah dari satu activity ke activity lainnya. Ada banyak sih penerapan intent, nanti kita lihat saja di pemrogramannya lebih lanjut ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang cara menambahkan activity. Nah, ini kita akan ini ya, praktikum langsung. Sekarang buka Android Studio-nya, kemudian bikin project baru. Silahkan pilih template empty activity, kemudian kasih nama saja di sini activity and intent. Oh, mungkin ini kekecilannya, coba saya perbesar dulu. Oke, saya coba perbesar activity and intent. Kemudian di sini saya pengen rubah lokasi atau direktorinya. Saya copy dulu ya. Kalau teman-teman mau rubah direktori dari projectnya, di copy dulu bagian sini. Copy, Ctrl C, kemudian ganti direktori sesuai dengan project saya ya, direktori punya saya. Ada di D, kemudian BNRH, proyek Android. Sip, oke. Kemudian di sini paste. Nah, kayak gitu ya, jangan lupa. Kalau nggak kayak gitu prosedurnya nanti akan terjadi error. Baik, API-nya pilih yang minimal 21. Tapi jangan terlalu besar ya. Maksimal saya rekomendasikan itu pakai Marshmallow atau 23 ini. Karena kalau lebih besar dari itu biasanya aplikasi kita akan ini susah dibuka di smartphone dengan Android yang lebih lama versinya. Finish, kita tunggu sampai projectnya selesai dibangun. Sambil menunggu kita coba ini ya, cara menambahkan Android. Nah, pastikan katanya view project view yang terpilih adalah Android. Nah, ini nanti maksudnya apa kita akan lihat di coding. Cari folder layout bla bla bla, beri nama activity. Sekarang oh ya. Nah, oke, nanti kita akan lihat ya. Sip. Masih loading. Oh ya, sip. Oke, cara menambahkan Android itu cukup mudah dan straightforward atau langsung ini ya, langsung bisa harusnya. Tadi teman-teman pastikan di sini ya. Nah, di sini adalah yang terpilih nih project ini kan project view nih. Kemudian di sini harus terpilih Android, meskipun banyak sekali view yang bisa kita pilih ya, opsi view yang bisa dipilih. Pastikan di sini terpilih Android. Kemudian teman-teman cari folder atau package app, kemudian res, kemudian nih klik kanan di layout. Jadi nanti
Ketika kita bikin activity baru itu akan ada dua file yang tergenerate atau dibikinkan oleh si Android Studio secara otomatis. Yang pertama adalah file yang bertipe XML, yang kedua adalah file bertipe Java. Perhatikan ya. Oke, kita praktikkan saja. Klik kanan, new, kemudian di sini activity. Nah, kemudian kita sama seperti menentukan template untuk project kita di awal, ada di sini pilihan Android, TV, bla bla bla, bottom navigation, bla bla bla. Nah, di sini juga ada empty activity. Pilih saja yang empty activity ya. Kemudian kita kasih namanya di sini, nama dari activity kita. Salah. Saya geser dulu. Teman-teman nanti perhatikan di sini akan ada satu file dan satu file lagi ditambahkan. Kita kasih nama second activity. Nah, huruf awalnya harus besar ya. Kemudian ini bisa menggunakan camelize atau pakai underscore saja untuk menggabungkan kedua kata ini, kedua kata nama dari activity. Kalau sudah ya tinggal ini, tinggal finish. Sip, gampang sekali. Nah, perhatikan, nah sudah ada dua file ya. Pertama adalah secondActivity.java, yang kedua adalah activity_second.xml. Oke, apa maksudnya kedua file ini? Jadi file second.xml, file-file XML ini berfungsi untuk interface, untuk memuat widget-widget dari aplikasi kita. Ya, jadi button dan sebagainya itu ditaruh di XML. Sedangkan file Java itu berfungsi untuk mengcoding supaya widget-widget tadi seperti button, kemudian edit text, text view dan sebagainya itu bisa berfungsi. Misalnya button diklik nanti muncul toast. Nah, itu gunanya file-file Java ini untuk menaruh coding yang berrelasi dengan widget-widget yang ada pada file XML. Kira-kira gitu ya. Teman-teman pasti tahu, sudah tahu ya mengenai fungsi kedua ini secara tidak sadar, karena kan sudah mengikuti tutorial ini dari awal ya. Saya yakin teman-teman mengerti maksud saya. Baik, selanjutnya kita akan kita sudah menambahkan activity kan. Jadi ada dua activity di sini, XML dan Java-nya. Activity itu yang bagian XML, kalau Java ini adalah codingnya ya. Oke, sekarang dari dua tampilan ini ketika kita run, mana tampilan yang akan muncul? Apakah main activity, activity_main atau activity_second? Kita boleh menebak, tapi yang jelas kita perhatikan hasil runningnya ya. Apakah yang secondary atau yang main ya, ditampilkan oleh si aplikasi kita. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ternyata di sini teman-teman, yang tampil adalah activity main, main activity, bukan second activity. Kalau second activity kan kosong, activity main itu kan ada hello world-nya. Kok bisa kayak gitu? Nah, itu karena aplikasi Android secara default akan aplikasi Android secara default akan mencari dan menjalankan kelas main activity. Main activity itu kan ada di sini di kelas main activity dari Java. Jadi file ini akan dibaca oleh Android pertama kali ya. Dan apapun yang ada di dalam di dalam instruksi ini kan activity_main itu kan mirip dengan ini ya, activity_main XML tanpa XML kan. Nah, kalau kita pengen menampilkan yang secondary, maka di sini rubah menjadi activity_second. Pasti nanti yang muncul di sini second ya. Coba aja. Second, activity_second. Harus sesuai dengan ini ya, file XML-nya. Sebelum kita run, coba kita tambahkan text view di sini untuk memastikan bahwa kita berada di activity yang berbeda. Oke, perhatikan di sini text view biasa tulisannya. Kalau yang di sini adalah hello world. Mana yang akan tampil? Pakai hello world dari activity main atau text view dari activity biasa? Oke, ini mungkin harus saya close dulu. Mohon teman-teman bisa bersabar ya, karena memang Android Studio kadang-kadang bisa ngadat, ngadat atau ngambek. Oke, kita lihat. Tunggu sebentar sambil menunggu, mungkin saya perlihatkan slide-nya. Nah,
ubah nilai di set content view ke activity baru guna menampilkannya. Jadi kalau set content view itu masih di activity underscore main, maka dia akan menampilkan activity asal. Untuk menampilkannya di awal aplikasi Android dijalankan, maka harus disetting di main activity tadi, di class main, yaitu di set content view-nya nama dari activity yang pengen kita tampilkan. Oke, sip, kita run saja dan kita lihat hasilnya apakah hello world atau text view yang muncul. Seharusnya adalah text view yang muncul ya, karena sudah kita setting di bagian set content view-nya. Oke, sip. Nah, kan text view yang muncul ya, karena tadi kita sudah setting bagian sini. Kita kembalikan saja ke menjadi activity underscore main, karena ada beberapa hal yang akan kita gunakan, yang akan menggunakan activity underscore main ya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat tadi ketika kita running activity main maupun activity second status barnya, bukan status bar ya, ini task app bar. App barnya ini titlenya sama ya, activity and intent untuk main maupun yang second. Kira-kira bisa nggak kita membuat title dari app bar? Untuk main ya punya dia sendiri titlenya, untuk yang second ya punya dia sendiri. Misalnya yang main nanti titlenya adalah halaman bukan activity utama. Nah, kalau yang second adalah activity kedua. Kira-kira gitu. Bisa nggak? Nah, cara merubahnya gimana? Cara merubahnya saya tanya dulu sama om saya yang pintar sekali, yaitu Om Google ya. How to change app bar title in Android Java gitu ya. Nah teman-teman, intinya kalau nggak ngerti tinggal ini aja, tinggal tanya sama internet gitu ya, karena sudah ada jawabannya di internet ini. Mungkin kita lihat video ini, apakah dia punya jawaban. Balik ke main, instruksi apa yang dia gunakan gitu kan. Coba kita lihat ya, dia menggunakan instruksi set title. Oke, gitu aja. Get support action bar set title. Oke. Berarti kita bisa langsung coba di main activity ya, di main activity dulu baru nanti di secondary activity. Main activity adalah get support action bar dot set title. Di sini adalah activity utama. Nah, utama. Kemudian di sini sekundarinya sama, kita copy saja. Ini activity kedua ya. Kedua. Sip. Kemudian nggak lupa kita ini. Mungkin kita bisa ini ya. Kita pelajari ini dulu mungkin sebelum kita running projectnya, karena di sini ada studi kasus nanti contoh. Kemudian ini tadi kita sudah membuat activity dengan kita membuat dua buah activity ya, tapi activity itu harus secara manual kita tampilkan dengan mengeset instruksi dari main activity di sini, yang set content view-nya harus manual. Sekarang kalau kita pengen menambahkan button lalu kita klik dan pindah ke activity kedua dari activity utama, gimana caranya? Nah, kita pelajari ini, yaitu materi tentang intent. Intent itu sama dengan maksud ya teman-teman, atau motivasi dan sebagainya. Secara istilah, intent merupakan widget yang tak terlihat. Kok ini sama tadi ya? Oh ya, tadi sudah dibahas juga. Tapi kita ulangi aja ya. Yang tak terlihat dia memang nggak terlihat ya, sama kayak link kan nggak terlihat fungsinya, wujud fungsinya maksudnya itu, bukan tampilannya. Jadi intent ini nggak punya tampilan. Kalau link itu mungkin ada tampilannya, misalnya kata ini ya. Kalau di web itu saya tampilin aja. Nah ini how to change ini kan link ya. Kalau di web itu kelihatan teksnya, tapi kalau di Android itu nggak kelihatan, dia nggak punya teks kalau intent itu ya.
Baik, fungsinya berpindah dari satu activity ke yang lain. Penggunaan tab, oh ya sudah ya. Contoh, tambahkan sebuah button pada project Android tadi. Nah, yang awal tadi kan, dia harusnya menampilkan activity utama dulu. Kemudian jika diklik button tersebut akan mengarah pada activity kedua. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika diklik button akan membuka activity kedua. Gunakan widget intent. Oke, kita akan coba. Ups, saya close tadi kok kembali ya. Kita kembali ke project kita. Oke, ke main activity. Lalu di sini mungkin kita hapus dulu saja, tambahkan button. Constraint kiri kanan ya, horizontal inference. Kemudian di sini vertical inference juga. Kemudian di sini buka activity kedua mungkin ya. Seperti itu untuk teksnya. Lalu kita kasih di sini main activity-nya fungsi untuk berpindah ke intent ke activity kedua tadi, public void buka activity ya. Dua, kira-kira gitu. V besar, pilih yang view, V kecil, enter, kurung-kurung awal buka tutup. Kemudian di sini, nah kita membuat widget intent. Nah widget intent pilih dari yang ada ya, jangan diketik semua nanti salah. Intent, nama widgetnya terserah. Di sini saya ini aja, open app ya, open activity ya. Nama intentnya open activity. Activity, sip, activity sama dengan new intent. Saya agak lupa codingnya teman-teman. Mungkin buka ini aja deh, aku contekan lagi tutorials point intent. Android intent. Sip, coba kita lihat coding apa yang digunakan ya. Intent and filters. Nah ini new intent, kita berpindah dari this ya, dari activity main ini langsung aja gunakan this, atau teman-teman bisa ganti kata this ini menjadi menjadi ini main activity dot class ya. Main activity dot bukan dot this, main activity dot bukan class tapi dot this, bisa kayak gitu, atau secara singkatnya gini aja. Nah this koma intent tujuannya yaitu adalah second. Nah, yang ditulis di sini adalah yang Java-nya ya, bukan yang XML-nya. Oke. Pilih yang second activity dot class. Nah, sip. Kemudian baru di sini start activity. Ini adalah pilih yang open activity yang barusan widget kita bikin tadi. Oke, kemudian baru kita kasih on click-nya untuk button ini. Cari atribut on click. Kemudian pilih buka activity ya. Sip, teman-teman bisa run dan buktikan apakah coding tadi bekerja dengan baik. Untuk status bar, sama untuk button dari ini. Nah, ini sudah ini ya. Title dari judul dari app barnya sudah berubah. Kemudian coba kita klik di sini buka activity kedua. Nah, dan di sini title-nya juga berubah untuk activity kedua. Sip, berarti coding kita berhasil ya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Sekarang ada yang namanya navigation arrow. Ini widget juga teman-teman. Kalau kita pakai intent lebih dari satu, biasanya kan kita perlu kembali ke intent sebelumnya. Ke activity sebelumnya. Sama kayak kita buka YouTube, buka Shopee, bukan Shopee ya, toko online, aplikasi toko online. Kan di situ ada panah ya. Saya tunjukin aja deh ya. Nah, Shopee app. Nah, coba saya tunjukin mana sih yang disebut sebagai navigation arrow. Oke, nah ini ada panah nih. Ini disebut sebagai navigation arrow. Kalau kita berada di detail di detail barang, kita klik nanti kita akan dikembalikan ke dashboard. Kira-kira itu fungsinya. Jadi ketika bekerja menggunakan multi activity, navigation arrow itu sangat membantu ya untuk berpindah atau bernavigasi antar activity. Navigation artinya navigasi atau arah haluan.
Arrow artinya panahnya. Jadi bentuknya seperti panah kan, dan gunanya untuk bernavigasi. Makanya disebut sebagai navigation arrow. Navigation arrow itu widget yang berguna untuk kembali ke activity yang sebelumnya berupa sebuah panah yang bisa diklik ya. Pada activity kedua, nah ini contoh atau studi kasus di navigation arrow ini, kita diminta menambahkan navigation arrow di activity 2 supaya bisa kembali ke activity main. Artinya di bagian sini nanti ada panah ya. Kita klik, nanti dia pindah ke activity kedua. Kira-kira bagaimana caranya? Oke, itu mudah sekali. Teman-teman aktifkan project view, kemudian cari di sini. Nah, di bawah app, pastikan di sini yang terpilih Android ya. Di bagian app, double klik folder manifest. Nah, nanti akan terbuka Android manifest.xml. Filenya itu dari mana? Dari sini, teman-teman. Oke, kemudian Android manifest ini gunanya untuk apa sih? Android manifest itu menampilkan semua apa ya? Harta. Manifest itu kan harta ya ibaratnya. Kekayaan yang ada di dalam Android kita. Maksudnya seperti activity itu dia ditaruhnya di apa? Dia ada pengenalnya di dalam Android manifest ini. Jadi misalnya kita membuat 5 activity, maka kelima activity tersebut akan ada ininya, akan ada itemnya di sini, akan dicantumkan oleh Android Studio di dalam sini juga, selain tadi di layout dan di package. Gunanya untuk apa? Supaya kita mudah. Salah satunya mudah untuk membuat navigation arrow. Coba kita membuat navigation arrow. Teman-teman cari ini ya, tag activity untuk second activity tadi. Nah, sebelum garis miring yang ini, sebelum kurung tutup terakhir, teman-teman ketik parent ya nih. Pilih yang Android .2 parent activity name. Nah, kemudian di sini pilih parentnya. Parent itu kan orang tua ya. Artinya activity yang di atasnya. Parent itu kan atasan kita lah. Satu generasi di atas kita. Nah, artinya ini satu generasi di atas activity second adalah main activity ya kan. Nah, atau activity tujuan untuk navigasi tadi. Pilih yang main activity. Kalau teman-teman di sini misalnya ada 3 activity, misalnya utama, A dan B. Teman-teman pengen berpindah dari B ke A, bukan ke activity utama ya. Berarti di sini nanti pilih yang activity A, bukan main activity. Kira-kira gitu penggunaannya ya. Teman-teman pasti paham lah. Kalau sudah, ya itu saja yang perlu kita tambahkan. Nggak ada yang lain, nggak ada yang istimewa. Mari kita coba. Seharusnya berhasil dan tidak terjadi error ya. Perhatikan, kita berada di activity utama, buka activity kedua, oke, sip. Nah, sudah ada navigation arrow, kita klik harusnya pindah ke activity utama. Nah, gitu teman-teman, berhasil ya. Ini cukup apa ya, ibaratnya kalau di pemrograman nanti akan sangat membantu teman-teman materinya. Baik, kita lanjut. Sekarang mengirim data melalui intent. Nah, jadi kalau kita di website kan, pemrograman website, kita biasanya ini saya contohin aja deh. Saya buka YouTube deh. Saya buka YouTube. Oke. Kemudian nih, saya pengen mencari sesuatu di sini. Misalnya Android. Nah, ketika saya menekan Android, si YouTube akan membuka halaman baru kan, dan mengirim kata Android ini di halaman yang baru tersebut, sehingga halaman baru tersebut bisa menampilkan video-video yang kiranya mirip dengan kata kunci yang saya masukkan di sini. Klik. Nah, benar ya. Itu artinya bahwa di website itu ada mekanisme untuk mengirim data dari satu halaman web ke halaman yang lain. Sama seperti itu di Android pun ada. Jadi di Android itu ada mekanisme untuk mengirim data dari satu intent, dari satu activity ke activity lain yang mana menggunakan intent. Nah, gimana caranya ya? Coba kita akan praktekkan, tapi sebelumnya tunggu sebentar. Oke, gimana caranya tadi? Contoh, masih di project yang sama, tambahkan sebuah edit text pada main activity guna memasukkan data. Oke, jika button kirim ditekan, maka nilai widget dikirim ke activity kedua ya. Gimana caranya? Berarti di sini di main activity kita harus tambahkan buttonnya, hapus saja ya. Buttonnya hapus, kemudian fungsinya juga fungsinya biarin aja dulu. Kita akan pakai
Oke, main activity XML, tambahkan plain text di sini, kasih apa, constraint kiri kanan atas, kemudian ID-nya kita rubah ya, txt apa ya, pesan ya, pesan. Oke, refactor, name-nya kita hapus, kemudian di sini kita margin ya, kita kasih margin kiri 16, atas dan kanan 16, kemudian width-nya adalah match constraint. Selanjutnya kita kasih hint ya, hint supaya mudah dikenali. Ini ketikkan pesanmu, titik titik titik. Nah, seperti itu kira-kira supaya sebagai petunjuk ya. Oke, button, kemudian kasih constraint kanan, bisa lewat sini aja, kanan 16, kemudian atasnya kita sambungkan di sini. Nah, di bawah edit text kasih aja 8 mungkin. Sip. Kemudian teksnya kita ganti menjadi kirim. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, bertanya-tanya lah. Ini ya, kita tulis kirim di sini kita tulis pakai huruf kapital dan kecil ya kan. Tapi kalau ditampilkannya kapital semua. Nah, itu karena kesalahan di sini. Bukan kesalahan sih. Penggunaan atribut di sini yang namanya adalah capitalize. Nah, capitalize-nya dia harus disetting menjadi sentences ya. Atau word kalau sentences, kalau word seperti ini. Kalau sentences nggak bisa ya. Saya lupa sih apa ini ya. Oh, ini bukan bukan capitalize. Tapi text all cap ini dia di setting true, harusnya di setting false ya. False. Nah, jadi dia karena dia tadi kan awalnya default apa, nah seperti ini tuh default, kemudian kalau kita centang menjadi true nih ya, kemudian harus kita hilangkan ininya, centangnya, supaya dia menjadi seperti yang kita ketikkan di bagian atribut teks ini. Oke, itu tips dikit yang kurang ini ya, kurang ya, yang cukup ringan tipsnya. Nah, untuk mengirim data dari yang kita masukkan ke edit text itu ada ini ya, ada prosedurnya atau mekanismenya. Saya coba lihat ya, saya nggak hafal juga sih codingnya. Jadi karena kan gini, karena saya mempelajari banyak bahasa pemrograman. Jadi kalau saya hafal semuanya, wah ampun ya, nggak sanggup. Sebentar, ini ya kalau nggak salah put extra, mudah-mudahan. Ayo, ayo, ayo. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih. Di bagian sini, sorry, bukan di situ, tapi di sini. Oke. Ah, nggak bisa. Susah ya. How to send data via intent in Android. Nah, kira-kira gini aja. Banyak jawaban di internet ya kalau kita lupa atau kita nggak ingat. Put extra start activity. Nah, ini untuk menampilkannya, ini untuk ini ya, untuk mengirimnya. Oke, berarti kita bisa, oh ini ya, put extra key dan value. Oke. Oh, kita akan coba di sini masuk ke activity. Kemudian sebelum start activity kita harus tambahkan ini ya, tambahkan put extra. Nah, jadi di bagian extra ini kita mengirimkan variabel atau data yang kita inginkan. Open. Jadi di dalam widget open activity kita tambahkan put extra. Nah, di sini key dan value ya, dan value. Key-nya itu adalah nama variabel yang akan memuat value, nama variabel yang memuat data. Jadi kalau kita di sini, misalnya di sini kita kasih nama pesan, maka nanti ketika kita pengen menampilkannya di activity baru, kita panggil
kita sebut saja pesan. Nah, sehingga Android akan tahu bahwa value yang ini yang akan ditampilkan. Kira-kira gitu ya. Oke. Oke, kita kasih di sini ini aja ya. Pesan atau data sih? Pesan ya, karena itu tadi pesan. Oh ya, pesannya diambil dari edit text ya. Kita bikin ini aja dulu sih. Biarin aja dulu, data ini adalah variabel ya. Biarin aja dulu dia yang merah. Kita kasih identifier untuk edit textnya, edit text txt pesan tadi ya, sama dengan find view by r.id.txt pesan. Sip. Langsung saja get text bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Pesan. Oke, titik koma, kemudian kita simpan, kita ambil datanya dan taruh di dalam variabel data. Tipe data dari data tersebut, tipe data dari variabel data adalah string. txt pesan dot get text dot to string titik koma. Nah, udah, berarti di sini datanya sudah nggak merah lagi. Artinya apapun yang kita masukkan di edit text nanti akan disimpan di data, baru nanti ditampilkan sebagai variabel pesan ya. Ini masih belum bisa kita gunakan karena nggak akan tampil di secondary ya. Untuk menampilkannya kita ini, nah kita gunakan bagian sini, string value extra, bukan ya. Ini aja sih, jangan itu ribet. Ada yang lebih mudah. Nah, ini yang ini, add string. Ini ribet tadi ya, bundle extra, dia pakai pakai widget lain yang mungkin membingungkan teman-teman. Oke, kita tampilkan di second ini pakai apa? Nah, mungkin pakai ini aja ya, pakai text view. Berarti text view-nya ID-nya kita ganti dulu, tampil. Sip, tampil refactor. Kemudian di sini kita kasih, nggak perlu ini ya, nggak perlu bikin fungsi, jadi instruksinya taruh di sini saja, text view, kemudian di sini tampil sama dengan find view by r.id dot tampil di koma. Kemudian kita nah ini ya, tadi nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah pesan yang kita jadikan sebagai ekstra tadi, pesan. Kemudian katanya nggak ada tampil di sini. Ada nih, ID tampil secondary. Coba kita save. Oh, hilang dia ya, harus di save ya. Makanya di sini tadi merah. Kalau merah tapi nyatanya kita sudah bikin ID-nya sama, berarti tinggal kita save, seharusnya dia akan hilang ya. Get intent pesan ya, kemudian get string. Nah, di sini ini adalah kita membuat variabel di dalam secondary Java. Jangan pakai pesan deh, nanti ambigu. Data saja. Nah, di sini tadi variabel yang kita, nama variabel atau key dari ekstra yang kita kirim lewat intent, maka samakan dengan key-nya ya. Pesan, sorry. Key-nya tadi kan pesan, berarti di sini juga pesan. Nah, untuk menampilkannya di situ di text view, tinggal tampil dot set text data. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Sip. Seharusnya kita sudah bisa menampilkannya, tapi on click di sini belum ya. Kita kasih on click untuk button ini. Kemudian ya, pilih buka activity 2, run. Dan kita coba memasukkan nilai ke dalam activity ini, lalu mengirimkannya ke activity kedua. Sip, pesan hello aduh, susah sih ini, rada-rada ya. Hello world. Oke, kita kirim, nanti muncul hello world. Kembali lagi, coba ya, ingat pesan mama. Oke, kita
teman-teman perhatikan di sini. Kita kirim kan dia harusnya dikirim ke activity kedua ya, dan ditampilkan pesannya di text view. Coba ingat pesan mama. Nah, gitu. Jadi apapun pesan yang kita masukkan di sini tadi di edit text akan tampil di sini. Artinya coding kita berhasil untuk menambahkan atau mengirimkan data atau variabel atau value ya, key and value melalui intent antar activity. Sip. Slide berikutnya, membuka data di F-line dengan intent. Nah, ini bisa juga. Teman-teman mungkin pernah melihat tampilan seperti ini ya. Saya tunjukin aja. Open with different app Android. Coba ya. Pasti pernah melihat yang seperti ini. Nah, ketika kita klik apa gitu. Misalnya di WA. Kita share gambar kan, share gambar di WA. Kemudian share-nya kemana? Ke IG, ke YouTube atau sebagainya. Nah, itu bisa kita bikin menggunakan intent juga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, open with ya. Bisa kita bikin pakai intent. Caranya gimana? Kita akan coba lihat. Tapi sebelumnya tunggu dulu ya. Oke, kita ke slide. Oh ya, di sini ya. Contoh. Oh, selain saya buka dulu ini ya. Saya baca dulu ini. Selain untuk membuka activity lain di dalam satu Android, membuka oke. Misalnya data gambar pada galeri smartphone dibagikan ke status WA ya. Nah, ini codingnya ya. Kemudian contoh, tambahkan fitur untuk membuka aplikasi Chrome saat pengguna menekan tombol di activity. Nah, berarti di sini kita bikin project baru aja ya. File, close project. Lanjut bikin project baru, teman-teman. Nama projectnya adalah Open App aja ya. Open App. Oke, kemudian di sini pakai SDK minimal 21 finish. Intinya di sini kita menggunakan kalau ada button, kita menyediakan button. Kalau buttonnya diklik nanti akan membuka Chrome, kira-kira gitu di emulator. Nah, selain Chrome bisa juga ya, selama aplikasi atau app Androidnya itu terinstall di HP, kita bisa membuat button untuk membuka app tersebut. Misalnya yang pasti ada di HP itu kan Gmail ya kan, YouTube, kemudian Chrome, kalkulator. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menampilkannya. Nah, coba kita di sini bikin 3 button mungkin untuk membuka YouTube, Gmail sama Chrome ya di emulator. Apakah bisa? Sebelumnya saya coba run dulu ya. Saya coba run projectnya untuk melihat aplikasi apa aja yang ada di emulator ini, karena nggak mungkin menambahkan aplikasi yang nggak terinstall. Sambil menunggu run, kita tambahkan di sini button teman-teman. 1. Oke, bentar. F ya. Oke. Nggak ada apa-apa ya. Kemudian 2 dan 3. Sip, sudah ada 3 button. Kemudian ya, kalau dia nggak tampil gini, tinggal teman-teman run. Ini sebenarnya efek dari loading program Android yang kurang sempurna ya, makanya nggak tampil di sini. Jadi nggak perlu panik kalau teman-teman mengalaminya. Kasih constraint kiri kanan, kemudian atas, kemudian kita geser kurang lebih sekian lah ya, nggak perlu rapi banget. Yang ini juga kiri kanan, atasnya sambungkan dengan di sini button 1, button ketiga juga kiri kanan sambungkan dengan button 2. Oke, lanjut kita kasih di sini YouTube, teksnya ya YouTube, di sini Gmail. Oke, saya perbesar aja mungkin. Nah, Gmail, yang ketiga adalah Chrome. Jadi masing-masing button akan membuka aplikasi sesuai dengan label dari buttonnya ya. Tapi sebelumnya saya pengen lihat apakah aplikasi tersebut ada di sini.
Kalau nggak ada sia-sia kita bikinnya ya. Browser ada teman-teman. Oh, browser ada. Gmail ada nggak ya? Gmail kalau nggak ada nggak bisa. Email ada. Kemudian kayaknya YouTube nih nggak ada ya. Berarti nggak bisa kita gunakan. Oke, ya udah kita coba bikin untuk yang ada saja. Yang adanya itu galeri ada, phone ada ya. Nah, email. Oke, kita cari dulu nanti ya. Eh kita coba untuk Chrome dulu aja, browser ya, browser jangan Chrome. Karena Chrome ternyata nggak ada di HP ini. Di browser tadi codingnya seperti di sini, coba. Nah, oke. Kita bikin untuk fungsinya public void. Di sini open browser ya, open browser. Terserah namanya mau apa teman-teman. Yang jelas ya nama itu harus menjelaskan proses yang dikerjakannya. Jangan sampai prosesnya pengurangan tapi namanya penjumlahan, salah ya. Atau namanya browser tapi yang dibuka adalah kalkulator, salah itu. Oke, browser lanjut. Tadi kita pakai intent open app, intent. Oke, intent sip open browser ya, browser sama dengan get package manager, kemudian titik get launch intent, titik get launch intent for package. Kemudian nah di sini kita harus mencari yang namanya alamat com ya. Nah, ini harus kita cari. Caranya di mana? Kita carinya menggunakan web ini ya, web Play Store. Oke. Play Store buka dulu di sini. Kemudian bentar ya, saya penasaran banget nih. Ini browser apa gitu ya? Ini browser biasa. Coba deh kita lihat apakah bisa disetting. Kemudian bukan di setting ya, tapi di file manager. Kan intinya menemukan package itu ya, package com bla 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 itu. Apakah ada file manager di emulator ini? Nggak ada. Gimana kita buka browsernya ya? Com, bentar, sebentar. Nah, ibaratnya teman-teman misalnya di emulatornya ada ini ya, ada aplikasi Gmail atau YouTube. Nah, untuk mengetahui com-nya, teman-teman pergi ke ini Play Store ini, kemudian pilih di sini kategori atau kriteria phone dan ketikkan nama aplikasi yang pengen dicari com-nya, package-nya ya. Misalnya Gmail. Oke. Nah, Gmail di sini yang perlu kita teman-teman klik dulu aplikasinya, jangan karena nah untuk mendapatkan com-nya ini. Nah, nih. Ini yang kita copy ya. Ctrl C. Kemudian di sini baru di dalamnya kita masukkan nah paste seperti ini, maksud dari coding ini teman-teman, com. Nah, itu ya. Jadi untuk mendapatkan alamat com-nya atau ya saya sebutnya alamat com, jadi harus pergi ke Play Store. Kenapa ke Play Store? Sebenarnya kalau di sini kita bisa lihat file manajernya, kan kita bisa buka file manager ya kan, kemudian data Android data. Nah, kelihatan kan com semuanya. Tapi karena di sini emulator jadi nggak bisa kita lihat seperti itu. Nggak ada fitur file manajernya, jadi nggak bisa kita lihat ya. Aduh, susah sekali teman-teman.
Saya nggak tahu nih pakai apa nih. Gallery ya, nggak bisa. Oke, kemudian jalankan seperti ini. Nah, jika aplikasi browser eh, tidak nol artinya tersedia di smartphone ya kan. Nah, di sini start activity sesuai dengan widget browsernya, widget intent yang kita bikin yaitu browser. Kalau nggak ada nanti nggak akan terjadi error karena ada ini ya if ya. Tapi kalau nggak ada if nanti akan terjadi error karena browser ini nggak ada. Nah, jadi if ini penting untuk mengecekkan apakah instruksi ini bisa dikerjakan atau tidak supaya nggak terjadi error ya. Kita kasih on click untuk browser. On C. Kita coba aja ya. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau bisa kita bersyukur banget. Oke, kita tunggu hasil runnya. Browser. Nah, nggak ada ya. Kalau gini, kalau dia nggak berfungsi berarti nggak ada. Ada nggak aplikasi lain yang bisa kita app info? Nah, app info nggak ada ya. Nggak ada, nggak ada alamat package-nya nih. Susah banget, susah banget. Play Store juga nggak ada di emulator saya nih. Jadi nggak bisa saya ini kan, nggak bisa saya instalkan. Atau saya coba cari BlueStacks, siapa tahu ada ya teman-teman. Oh, nggak ada juga. Oke, coba tadi rasanya ada ini ya, ada aplikasi lain yang saya install juga. Nama aplikasi kita tadi adalah Activity Intent. Oh ya, siapa tahu di sini ada Activity. Nah, ini Activity Intent ini harusnya package-nya sama dengan ini ya. Sama dengan package punya kita yaitu com example. Nah, ini com example open app berarti ini com example activity. Nah, kita coba ya. Berarti di sini harusnya nih, saya lihatnya dari mana nih? Karena kan saya nggak merubah settingan ketika membuat ini, membuat package tadi harusnya dia sama. Com example, tinggal namanya disesuaikan yang di sini sample dot open bukan activity and intent, kira-kira gitu. Kita coba run, harusnya nanti ketika buttonnya diklik akan kebuka aplikasi activity and intent ini ya. Itu karena aplikasi ini sudah terinstall di sini. Kalau Gmail tadi kan nggak terinstall makanya nggak kebuka teman-teman. Andai saja saya bisa mengetahui com untuk semua aplikasi yang ada di sini, itu bisa klik. Oh, nggak bisa juga. Ya udah, ini harus ini ya. Nggak bisa kita praktekkan di sini karena nggak memungkinkan ya, emulatornya kurang kurang canggih. Tapi kalau teman-teman mau lihat di YouTube, mungkin saya tunjukkan aja videonya. How to open another app using intent. Nah, gini. Using intent, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, Android launch another app and pass data with intent. Bisa lihat videonya di sini. Jadi dia akan membuat aplikasi di mana di dalamnya ada button-button. Kemudian buttonnya diklik akan membuka aplikasi Android lain. Nah, kira-kira gitu. Karena saya nggak bisa menunjukkan cara kerja aplikasi ini di tutorial kita ini. Teman-teman silahkan lihat secara mandiri ya videonya. Baik, kita langsung ke studi kasus. Di sini buatlah aplikasi Android yang menampilkan 5 button untuk melakukan perhitungan luas dan keliling bangun datar. Nah, button 1 untuk persegi, button 2 untuk persegi panjang, button 3 untuk segitiga, 4 untuk luas keliling lingkaran, 5 menampilkan kalkulator. Ini nggak mungkin kita kerjakan karena nggak bisa tadi ya. Tapi tetap kita tampilkan saja. Oke, mungkin di sini saja saya masukkan projectnya, nggak perlu bikin activity baru. Sini ya, 1, 2, 3, dan 4, 5, sorry. Oke, button pertama itu
Susunannya nggak mesti kayak di desain ya, kayak di ini nggak usah. eh oke, susunannya nggak usah seperti di ini, kayak di slide. Kita free saja, yang penting kan konsepnya kita paham ya. eh oke, oke. Kemudian yang terakhir seperti ini, teksnya mungkin kita ubah dulu. Ini satu, ini dua, ini tiga, dan ini empat, ini lima. Oke, lanjut untuk fungsinya seperti ini kira-kira. Persegi, segi ya, persegi, persegi. Pertama persegi, baru persegi panjang segitiga. Persegi, oke, intent segi, kemudian di sini new intent. Oke, kayaknya kebanyakan kalau saya membuat 5 intent, mungkin dua dulu ya, dua aja ya. Sorry, activity. Kebanyakan kayaknya buat contoh doang. Klik kanan di sini activity persegi ya. Persegi. Jadi di lab ini saya sendirian teman-teman. Sudah ada suara-suara yang aneh. Oke, mungkin saya udah kelamaan di sini, tapi ya rasanya kok jadi horor ya labnya. Tapi nggak apa-apa. Bismillah ya. Persegi. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk activity di sini. Di sini untuk segitiga ya, dua aja mungkin. Jangan deh, satu dua aja. Persegi panjang berarti. Panjang. Sip. Kemudian untuk persegi ini, persegi kita tambahkan dulu ya. Sorry. Nah, kita tambahkan length, langsung ini sisi ya, karena persegi itu kan cuma punya sisi ya kan, nggak ada panjang lebar. 16, kemudian di sini 16, kemudian work on match parent. Ini hapus, kemudian ID-nya adalah txt cc, shift enter, kemudian kasih hint di sini sisi persegi. Oke, kemudian kita kasih buttonnya taruh di sini, kemudian di sini, kemudian kita margin atas 8, kanan 16. Sip. Teksnya hitung ya, hitung, enter. Kemudian untuk main dulu deh. Untuk main ini kita hapus ininya, new intent dari apa, main activity this menuju persegi ya, persegi dot class juga. Nah, start activity persegi itu teman-teman. Kemudian untuk yang persegi panjang dan seterusnya, teman-teman tinggal ini aja, tinggal sesuaikan aja ya. Persegi PJG, mungkin PJG kepanjangan itu, persegi PJG dari main activity menuju panjang kelas, kemudian di sini PJG. Nah, sudah. On kliknya saja kita setting dulu deh, on kliknya, on klik. Oke, ini untuk persegi, yang ini untuk persegi panjang. Lanjut kita baru kasih coding untuk persegi ini ya di sini.
public void luas kel, v besar enter, v kecil, view kecil, oke enter. Nah di sini kita kasih identifier edit text txt cc sama dengan find viewer.id txt cc titik koma, kemudian kita kasih integer ya, int luas dulu. Luas itu kan sama dengan sisi kali sisi ya. Oh ya sebelum itu sisi ya, sisi nggak boleh ya. Kita ambil nilai txt sisi get text to string ya. Nah, tapi di sini harus di dalam parse kita konversi ke sorry, kita konversi dari string menuju ini, dari string menuju integer. Nah, sip, int luas sama dengan sisi kali sisi titik koma. Kalau int keliling sama dengan 4 kali sisi kalau nggak salah ya, 4 kali sisi atau sisi plus sisi plus sisi plus sisi. Nah gitu. Sip, kita tampilkan menggunakan toast saja biar praktis. Toast dot make text this koma apa nih, this-nya boleh diganti dengan persegi tadi ya, persegi dot this sama aja. Oh salah nih, saya salah pilih. Toast dot make text nah harusnya di sini tadi. Oke, make text persegi dot this this koma sini luas sama dengan plus luas dan keliling sama dengan plus keliling. Oke, sip. Belum selesai. Koma toast dot length short kemudian dot show ya. Sip. Kemudian kita kasih di sini on click, teman-teman. Oke, on click. Sip. Kemudian untuk persegi panjang kira-kira sama saja ya. Kita kasih di sini 1 2. Oke. Kasih horizontal in parent kemudian atas constraint-nya ya, constraint sama ini, kemudian ini juga, ini width-nya match constraint, ID-nya adalah txt pjg panjang, refactor yang ini txt lebar, lbr lah, lbr. Oke. Kemudian mau content kita kasih di sini no, bukan no 6, kita hilangkan saja 8 atas kanan 16, kemudian ini juga hilangkan ininya, kemudian 16 8 16 gitu ya. Oke, kemudian kita kasih hint, jangan lupa hint untuk ini adalah panjang. Oke, lalu yang ini adalah lebar, titik kita kasih button. Oke, kanan dan sini lanjut hitung ya, teksnya hitung, kemudian margin kanan 16, atasnya 8. Lanjut kita ke metode ini, kita copy saja bagian sini metodenya luas scale karena kurang lebih saja ya untuk persegi dan persegi panjang. Luas scale ini luas scale sg pjg, jadi nggak boleh sama nih. Jadi di sini kan sudah pakai luas scale nama metodenya, yang ini jangan disamakan karena nanti bingung si aplikasi kita. Oke, di sini txt pjg r.id txt pjg ya. Kemudian kita copy dengan cara Ctrl D, lbr. Nah, di sini lbr, kemudian di sini lbr,
Kemudian di sini P, P untuk panjang, txt, pjg itu string, Ctrl D di sini L untuk txt lbr ya, lbr. Kemudian nah luas ini adalah ps, pjg aja gitu, pjg aja deh. Oke, PL P kali L untuk keliling PJG itu sama dengan 2, itu sama dengan 2 panjang 2 lebar gitu kan, dikali 2 dikali panjang tambah lebar, kira-kira gitu. PL bukan persegi tapi persegi panjang this, ini adalah luasnya pakai PJG, kelilingnya juga keliling PJG. Seharusnya udah nggak ada yang error. Kemudian kita bisa on kliknya sudah ya. Kita bisa uji coding ini. Jadi untuk 345 nya teman-teman bisa coba sendiri ya, karena kalau nggak kepanjangan ini tutorial kita. Oke. Sip. Satu. Oh, kita lupa navigationnya ya. Ya udah nggak apa-apa deh. 6. Nah, sip. Luas sisi kali sisi adalah 36 ya. 6 kali 6 36. Nah, ini 24 benar. Coba kita tambahkan ininya. Navigation arrow-nya saya lupa. Untuk activity persegi panjang, parent ya, parent activity adalah main activity, sama ini juga activity persegi juga ya, parent. Jadi supaya kita enak navigasinya, main activity juga. Sip, kita coba run ulang. Tadi untuk persegi sudah benar ya, kita langsung ke persegi panjang. Kemudian untuk title masing-masing activity tadi kita nggak rubah karena untuk menghemat waktu saja. 2 persegi panjang, 4 kali 3, 12 luasnya ya harusnya. Kemudian untuk itunya berapa tuh? On klik. On klik persegi panjang belum teman-teman. On klik untuk persegi panjang belum. Kita tambahkan di sini berarti on klik. On C, on C. Malum ya. Ini karena sudah mulai horor. Saya sendirian lagi di lab nih. Suasananya agak kurang mendukung. Bisa cepet-cepet. Oke, persegi panjang 4 kali 3 sama dengan 12 nanti ya. Oke, 12 kelilingnya 14 benar. 7 dikali 2 kan sama dengan 14. Nah, kira-kira gitu untuk studi kasusnya. Teman-teman, berikutnya kita akan belajar di video berikutnya ya, bukan sekarang. Disambung lagi di video berikutnya, yaitu tentang studi kasus percabangan. Sampai jumpa ya teman-teman, mudah-mudahan video ini memberi pengetahuan lebih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tambahkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.